Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra, NPM saya 2005040074. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di Smart Village dengan Artificial Intelligence ini, saya mengambil tema itu teknologi dengan judul Sistem Informasi Desa. Kemudian permasalahan yang ada di desa saya itu yaitu Desa Karangrajasari Bandungan. Desa Karangrajasari Bandungan ini terletak di antara perbatasan Bandungan dengan Indosari. Desa yang berpenghuni kurang lebih 60 sampai 80 kepala keluarga. Itu mayoritas warganya bekerja sebagai buruh, baik buruh tani ataupun buruh serabutan. Di Desa Karangrajasari Bandungan ini menurut saya pribadi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya itu tentang transparansi data dari pengurus desa ke masyarakatnya. Contohnya data yang berisi dana desa, baik dana milik sendiri maupun dana bantuan dari pemerintah. Seringkali masyarakat tidak mengetahui jumlah dan digunakan untuk apa dana tersebut, sehingga membuat masyarakat berpikir negatif kepada para pengurus desa. Saya ingin menjadikan Desa Karangrajasari ini menjadi desa yang berkembang dan dapat menjadi contoh oleh desa-desa lainnya dan menghilangkan pikiran masyarakat yang kurang tepat dengan cara saya memperkenalkan teknologi berbasis aplikasi atau web. Nah, kemudian yang saya butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi atau website ini, saya membutuhkan beberapa software, di antaranya itu software dan juga sebuah hardware yang berupa yang pertama itu laptop atau personal computer, yang kemudian SAM-TV, kemudian text editor, bisa Sublime, bisa VS Code, dan lainnya. Kemudian browser itu bisa Mozilla, bisa Chrome, atau browser yang lainnya. Kemudian database yang digunakan untuk menyimpan data itu, agar data itu tidak hilang. Mungkin itu yang saya butuhkan untuk membuat sebuah aplikasi atau website yang sederhana versi saya. Cara kerja aplikasi atau website ini yaitu masyarakat dapat mengaksesnya di browser, kemudian melihat data-data di dalamnya. Data-data tersebut akan terupdate, mungkin bisa saya buat 1 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali, tergantung data apa dulu nantinya. Data ini akan diambil berdasarkan data real, jadi tidak bisa dibuat-buat. Data real yang ada di Desa Karangrajasari Bandungan. Selain itu, masyarakat dan pengurus desa dapat langsung mencetak data tersebut menjadi dokumen atau laporan dengan menu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi masyarakat atau pengurus desa itu tidak perlu repot-repot memindah, mengetik lagi satu persatu, itu terlalu lama dan menguras banyak energi. Intinya saya beri sebuah tombol untuk mencetak data tersebut menjadi dokumen atau sebuah laporan. Rancangannya itu berdasarkan permasalahan yang ada. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah aplikasi ataupun website yang dapat menampung data di Desa Karangrajasari Bandungan. Aplikasi atau website ini dapat dikenal atau yang saya beri nama sendiri itu Sistem Informasi Desa atau SID, yang dimana nantinya dalam sistem ini dapat mengolah berbagai data mulai dari profil warga, sekretariat, dan dana desa, dan masih banyak yang lainnya. Aplikasi atau website yang akan saya buat nanti itu bersifat informatif. Jadi masyarakat dapat melihat data yang dimiliki Desa Karang di aplikasi atau website tersebut. Nah, mengapa saya membuat sebuah aplikasi atau website tersebut? Nah, ini tujuannya itu agar tercipta transparansi informasi antara pengurus desa dan masyarakatnya, sehingga nantinya dapat tercipta sebuah kenyamanan dan keharmonisan antara masyarakat dan pengurus desa, dan juga mengenalkan teknologi kepada masyarakat. Teknologi yang berupa aplikasi ataupun website ini.
Nah, nantinya aplikasi atau website tersebut akan dibuat menarik dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, jika menarik dan mudah diakses kan masyarakat pasti tertarik tuh untuk mengaksesnya karena websitenya itu menarik, mudah diakses dan tidak membuat pusing. Jika tidak menarik kan nanti masyarakat akan malas untuk membukanya. Nah, mungkin itu yang akan saya buat menarik dan mudah diakses. Nah, kemudian saya akan mengambil data desa Karang dengan cara beberapa. Yang pertama itu langsung bertanya ke pengurus desa ataupun langsung ke kelurahan, data apa saja yang ada di desa Karang. Jika tidak memungkinkan, saya akan mencoba mencari di website pemerintah. Data-data tersebut itu yang saya katakan tadi bisa terupdate sebulan sekali ataupun 6 bulan sekali tergantung data apa dahulu. Nah, sebagai salah satu contoh isi dari aplikasi tersebut akan menampilkan beberapa tabel. Nah, ini contohnya salah satunya. Itu ada tabel nomor, tabel jenis dana. Nah, jenis dana ini termasuk jenis dana apa? Dana bantuan pemerintah atau dana milik desa. Nah, jika dana bantuan dari pemerintah itu jumlahnya berapa? Kemudian tanggal berapa dana tersebut masuk. Kemudian jika digunakan dana bantuan tersebut itu digunakan untuk memberi apa atau digunakan untuk keperluan apa. Itu dituliskan di sini. Kemudian kita tuliskan juga tanggal pembelian atau tanggal penggunaan dana tersebut. Sehingga jelas nantinya jumlah dana yang masuk berapa, tanggal berapa, digunakan untuk apa, dan belinya itu tanggal berapa. Nah, jumlah harga yang dibeli itu berapa, kemudian sisa dana yang dimiliki itu berapa. Nah, dari contoh tampilan tabel ini dapat dilihat datanya itu cukup lengkap dan detail. Dapat melihat atau mengetahui beberapa dana yang dimiliki, tanggal berapa, dananya masuk, kemudian dananya itu digunakan untuk apa, dan digunakan di tanggal berapa, serta jumlah nominalnya. Nah, ini rumus sisa dananya ini mungkin sederhana saja, dana masuk dikurangi dana keluar, maka akan dihasilkan sisa dana yang ada. Nah, sisa dana ini merupakan dana yang ada sekarang setelah digunakan untuk membeli barang tadi. Data yang ada nantinya dapat dicetak seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini tujuan saya membuat aplikasi atau website ini adalah untuk menciptakan, kembali saya tekankan, untuk menciptakan adanya transparansi data dan agar pengurus desa maupun masyarakat dapat mudah mengetahui data-data yang ada di Desa Karangresari Bandungan, serta agar masyarakat mengetahui dengan jelas data apa saja yang ada, beserta jumlah dan difungsikan untuk apa. Jadi itu masyarakat tidak bingung. Dananya ini habis digunakan untuk apa? Kok tidak ada wujudnya? Nah, ini kan ada datanya, sudah jelas. Misal diberikan untuk kursi atau peralatan bakti atau apa, sehingga dapat tercipta kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, selain itu tujuan saya itu untuk lebih memperkenalkan teknologi dengan mengajak masyarakat untuk lebih dekat dengan teknologi. Ya, meskipun cuma sebuah aplikasi atau website yang sederhana, namun saya berharap semoga website yang saya buat ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Karangresari Bandungan. Nah, saya ini akan memperlihatkan sebuah website yang pernah saya buat. Ini sebagai salah satu contoh saja. Mungkin itu tadi bisa login sebagai warga atau sebagai admin. Itu bisa diatur. Kemudian di sini ada beranda. Berandanya itu tampilan ini. Di sini contohnya itu website inventaris barang. Kemudian di sini ada supplier. Supplier itu bisa diganti kayak kayak ke apa?
susunan desa itu ada kepala desanya siapa, RT-nya siapa, RW-nya siapa, kemudian berapa masa jabatannya, kemudian barang ini bisa diganti nantinya itu. Barang apa saja yang ada di desa itu, di mana ada, misal ada kursi 100, jumlahnya 100, kemudian kondisinya 50 masih layak, masih bagus, dan 30 sudah kurang bagus, dan 20 lagi sudah rusak. Nah, ini nanti admin bisa mengedit dan menghapus data di sini sesuai dengan data yang ada. Kalau bukan admin, nantinya ini akan saya hilangkan, sehingga yang admin itu hanya ini saja, sehingga warga atau masyarakat itu tidak dapat mengedit, jadi datanya itu tidak rusak. Di sini bisa diganti, ini misal masuk, dana masuk, ini ada kepengurusan, terus di sini ada peminjaman barang, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kalau mau menambahkan data itu bisa diklik di sini. Ini contoh saja ya. Ada tambah data barang. Kemudian, ya ini contohnya seperti ini saja. Ini kalau diedit seperti ini, kemudian diubah, kemudian diupdate. Di sini akan terupdate. Kemudian kalau ini logout, tinggal logout. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.